Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bersyukur kita berada pada minggu ini. Adalah minggu yang luar biasa, kita bersama-sama boleh memuji, menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, minggu ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Kami ingatkan kembali untuk Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan anggur dan menyiapkan roti. Anggur boleh diganti dengan teh manis, atau roti boleh diganti dengan roti tawar. Mari persiapkan semuanya agar kita bersama-sama boleh masuk dalam perjamuan kudus minggu ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami bersyukur ya Allahku, Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Engkau Allah yang menuntun kami sepanjang satu minggu ini Tuhan Yesus. Ada perkara-perkara besar, perkara ajaib yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kiranya minggu-minggu ini Tuhan Yesus, kami boleh Tuhan tuntun kembali melalui persekutuan kami dengan Tuhan, melalui ibadah kami dengan Tuhan. Waktunya Tuhan pagi hari ini kami bersama-sama cari hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus urapi persekutuan ini Tuhan. Kami yang ada di rumah-rumah, kiranya hadirat Tuhan, sukacita daripada Tuhan boleh kembali memenuhi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, kuduskan ibadah kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami ingatkan kembali Bapak Ibu Saudara bahwa kita akan melaksanakan Natal pada tanggal 20 Desember yang diadakan di Hotel Star, yang kita mulai acaranya pada pukul 5 sore. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di Pontianak, kita merayakan acara ini di Hotel Star Pontianak di Jalan Gajah Mada. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak dapat bersama-sama dengan kami tetap menyiarkan secara langsung melalui YouTube dan melalui Facebook. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini persiapkan hati kita. Mari Bapak Ibu yang punya keluarga yang mungkin belum bersama-sama, ayo panggil semuanya. Dan Bapak Ibu Saudara boleh men-sharekan link ini kepada saudara, kepada teman-teman Bapak Ibu Saudara. Mungkin boleh sharekan di Facebook, mungkin boleh sharekan di status WA, dimanapun di media sosial, agar semua orang lebih banyak lagi diberkati. Mari persiapkan hati kita saat ini, kita rindu memuji Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sambil bertepuk tangan kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas
yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi. Yes. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama bertepuk tangan pagi hari ini. Haleluya. Limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, bersyukur kita pagi hari ini boleh memuji Tuhan dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan
Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini ya Allahku, kami boleh bersama-sama Tuhan memuji menyembah Tuhan. Tiba saatnya Tuhan yang melembutkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati pemberitaan firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang siap sama-sama katakan amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Sama-sama katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, dalam hidupku,
terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Mari kita sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Angkat suaramu sembah Dia. Angkat suaramu sembah Dia. Yang bisa berbahasa roh, mari kita berbahasa roh bersama-sama pagi hari ini. Yang gak bisa berbahasa roh, terus katakan haleluya, haleluya di hadapan Tuhan. Homatakaya lama ya lama ya lama 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 kia lama ya lama ya lama. Terima kasih Yesus, Kau kami agungkan Tuhan, Kau kami sembah. Kaya lama ya lama 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 kia lama ya lama lama lama. Aku sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Kia lama ya lama ya lama 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 kia lama ya lama lama. Biar hadirat-Mu memenuhi kami ya Yesus, hadirat-Mu yang besar terjadi. Terima kasih ya Allahku, terima kasih Tuhan. Hati kami siap mendengarkan firman-Mu pagi hari ini ya Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman. Kiranya boleh ya Tuhan Yesus mengajari kami tentang banyak hal akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami buka hati pikiran kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga firman-Mu boleh tertanam dengan baik di hati kami Bapa. Di dalam nama Yesus, semua yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Kita kembali dalam program ibadah online service Father's Love Church di pagi hari ini. Dan saya percaya kita saat ini masuk di bulan Desember. Kita semua sedang mengenang kelahiran Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus lahir sebagai tanda bahwa Tuhan datang ke dunia ini sebagai Tuhan satu-satunya, Tuhan yang benar. Katakan amin. Nah saudara, mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi kalau hari ini kita sedang mengenang kelahiran Tuhan Yesus kembali, dikatakan bahwa tidak ada keselamatan daripada yang lahir Yesus Kristus dalam dunia ini, keselamatan yaitu Yesus Kristus. Katakan amin. Katakan yes. Nah saudara, biarlah di bulan Desember ini kita sedang merayakan Natal, bagaimana Yesus lahir. Bukan Yesus dilahirkan kembali saudara ya, tapi mengenang Yesus lahir. 2000 tahun yang lalu Yesus lahir di tengah-tengah kita sebagai tanda bahwa keselamatan tidak ada di siapapun selain daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Katakan amin. Nah saudara, kalau kita lihat dalam Alkitab kita, di dalam Matius pasal yang pertama ayat ke-21 dikatakan, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Katakan amin. Dan kita tahu saudara bahwa semua orang sudah berdosa, dan upah dosa ialah maut. Dari perjanjian lama bagaimana semua umat Israel dan seluruh bangsa menantikan keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Maka Yesus lahir menggenapi kitab para nabi,
para nubuatan-nubuatan para nabi di perjanjian lama. Karena Yesus harus lahir untuk menandakan bahwa kedatangan Tuhan Raja sudah datang di bumi, lahir di bumi, dan dia sudah kembali ke surga, kembali ke tata yang kudus, yaitu Tuhan Allah kita. Katakan amin. Nah, Yesus lahir dalam kandang domba. Di dalam Matius pasal 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Sama-sama katakan Yesus. Jadi yang dapat menyelamatkan kita semua orang yang berdosa hanya Yesus. Tidak ada nama-nama lain. Maka di dalam ayat selanjutnya saudara, bagaimana saudara, saya pertanyaannya, bagaimana nasib orang yang tidak percaya Yesus? Saya mau katakan, nasib orang yang tidak percaya Yesus sudah pasti tidak akan diselamatkan. Hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita dari segala kutuk, segala dosa, segala pelanggaran, segala apapun. Hanya Yesus. Pagi hari ini terimalah Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Karena hanya Nabi yang bernama Yesus yang sanggup berkata, akulah jalan, hidup dan kebenaran. Kalau kita mau ke surga, kita hanya percaya orang yang turun dari surga, bukan yang dari bumi ke surga. Amin. Katakan yes. Nah, Alkitab jelas memberikan jawaban bagi kita semua. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Jelas dipertegas. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Artinya di dalam siapapun. Di bumi, di surga, selain Yesus Kristus sendiri yang datang dari surga. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Hari ini kita sedang mengenang kembali Yesus lahir di dunia ini. Untuk apa? Memberikan teladan hidup bagi saya dengan saudara. Yesus selama hidup di bumi banyak melakukan perkara-perkara ajaib. Yesus di bumi melakukan banyak perkara-perkara yang luar biasa. Dia menyembuhkan, mengusir setan, menobatkan banyak orang-orang berdosa. Yesus mencelikkan mata orang buta, membangkitkan orang yang mati Lazarus. Bahkan orang yang berdosa seperti Zakius Tuhan bisa tobatkan. Nikodemus Tuhan tobatkan. Perkara-perkara ajaib terjadi saudara waktu Yesus lahir di bumi ini. Artinya Yesus di bumi memberikan buah kepada kita orang-orang yang percaya. Kalau Yesus aja hidup sebagai teladan memberikan buah, Yesus pun menuntut kita memberi buah kepada Bapa. Yesus waktu hidup di bumi ini memberikan buah kepada Bapa, yaitu dia melakukan semua kehendak Bapa. Kata firman Tuhan, makananku ialah melakukan seluruh perintah-perintah kehendak Bapa di surga. Sehingga Yesus memberikan buah-buah yang luar biasa. Kata amin. Apa buahnya? Banyak orang yang bertobat karena kehadiran Tuhan Yesus. Banyak orang berbondong-bondong mencari Tuhan Yesus. Banyak orang berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus. Yang motivasi salah sehingga yang salah Tuhan benarkan. Banyak orang-orang pelacur yang bertobat karena Tuhan Yesus. Buah itu saudara, itu bicara buah. Natal memberi buah yang baik bagi orang-orang sekitar kita. Sekaligus kita menjadi terang dan garam dunia. Katakan amin. Katakan yes. Katakan yes. Natal memberikan buah bagi kita semua. Kita menjadi terang dan garam dunia. Itu buah yang harus kita hasilkan di akhir zaman ini. Jadikanlah hidupmu jadi terang dan garam dunia. Katakan amin. Nah, kembali saudara, Tuhan Yesus lahir di dunia ini memakai rahim daripada Maria. Maria adalah orang yang setia. Kembali saya ingatkan, Tuhan selalu pakai orang-orang yang setia, saudara. Kata amin. Maria adalah wanita kampung, wanita biasa,
Tapi ajaib, Maria berkata, jadilah menurut kehendak-Mu atas hidupku Tuhan. Waktu Maria mendapatkan suara malaikat, Maria seorang perawan. Maria seorang perawan. Belum tersentuh, belum ternodai. Tiba-tiba dapat suara malaikat dari surga. Engkau akan punya anak laki-laki dan kau harus beri nama dia Yesus, Sang Immanuel. Mungkin Maria bisa berkata, mana mungkin, aku aja belum menikah, belum dibuahi, bagaimana mungkin bisa tiba-tiba. Tapi ingat, malaikat memberikan pengetahuan. Nah ini bedanya, dari Tuhan selalu ada dasar firman Tuhannya. Dijelaskan, engkau mengandung bukan hasil persetubuhan manusia, tapi dari Roh Kudus. Jelas. Jadi ada penjelasannya dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan melahirkan engkau seorang anak laki-laki, yaitu Yesus. Kata amin. Nah, saudara, yuk kita lihat. Saya mau memberikan suatu kebenaran firman Tuhan, ya. Bagaimana Yesus lahir dari orang-orang, golongan orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang najis, orang-orang yang tidak dipandang dunia, tapi ternyata Yesus lahir di kalangan orang-orang itu. Ya, Anda bisa bayangin nggak? Yang pertama adalah Tamar, perempuan asing yang bersinah dengan ayah mertuanya. Ya, kita lihat. Perempuan bukan orang Israel atau keturunan Abraham yang menyembah Tuhan, mempunyai cacat moral sebab ia menikah dengan ayah mertua Yehuda. Yehuda adalah anak keempat Yakub. Ya. Tamar. Pertanyaannya, kenapa Tuhan harus lahir dalam 4 wanita yang saya katakan mungkin rendah punya? Ya. Suami pertama Tamar dan kedua meninggal tanpa anak, menjadi janda, diperlakukan tidak adil oleh ayah mertuanya Yehuda dan kehilangan anak serta jaminan masa depan, menyamar sebagai pelacur dan hamil anak dari Yehuda sebagai keturunannya. Itu Tamar. Yang kedua, Rahab, seorang pelacur, tidak perlu menyamar, dari bangsa lain Kanaan, selamat dari penaklukan Yeriko karena takut akan Tuhan dan menyembunyikan mata-mata Israel serta menolong mereka kabur, menikah dengan Salmon dan menjadi buyut Daud. Nah, Rahab seorang pelacur tapi menyelamatkan mata-mata orang Israel, akhirnya dia bertobat. Nah ini saudara, ajaib ya Tuhan Yesus kita, amin. Kata amin. Betapa ajaibnya Tuhan kita yang luar biasa. Di bagian ini saudara, pelacur Tuhan pakai. Tapi bukan Tuhan mau pakai pelacurnya, Tuhan mau pakai pelacur bertobat dan jadi silsilah wanita dalam keturunan Tuhan Yesus. Kalau kau setia, kau pasti punya silsilah yang baik. Kata amin. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Amin. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, Rut, dari bangsa lain, Moab. Bangsa Moab adalah penyembah berhala dan melakukan pengorbanan anak. Wow. Moab, penyembah berhala, tidak setia dengan Tuhan, melakukan pengorbanan anak. Melalui kematian suaminya dan kesetiaannya kepada ibu mertuanya Naomi dan kepada Allah, meninggalkan Moab dan ke Betlehem menikah dengan Boas. Anda tahu bagaimana Rut setia kepada Tuhan melalui mertuanya, menghasilkan buah yang luar biasa. Menghasilkan buah yang luar biasa. Jadi saudara, Tuhan Yesus lahir dalam wanita-wanita yang dulunya tidak setia, wanita yang tidak dipandang, tapi berubah menjadi setia
Tuhan mau lahir di kalangan itu. 4 wanita yang saya sebutkan ini adalah wanita yang benar-benar punya latar belakang yang berdosa. Amin. Latar belakang yang berdosa. Keempat adalah Bathsheba, istri Uria orang Het, salah satu prajurit terbaik Daud yang kemudian menjadi istrinya Daud. Wow. Justru mengingatkan bahwa ketika masih istri Uria sudah melakukan perzinahan, sehingga kasih Allah nyata menolong keturunan Daud, Salomo. Amin. Nah, saudara, 4 wanita tadi yang saya sebutkan itu melambangkan kutuk-kutuk yang bahaya. Ya, kutuk-kutuk yang bahaya yang akibat daripada perbuatan dosa manusia. Makanya kalau kita lihat ada dosa, berbagai macam jenis dosa seks. Mungkin daripada dosa ditamar berbuat menikah sama ayah mertua sendiri. Makanya jangan kaget saudara, ada berbagai macam penyimpangan seks terjadi. Itu karena kutuk. Pemberontakan, anak cucunya semua jadi garis-garis pemberontakan, jadi pencuri, perampok dan berbagai macam. Karena ada kutuk keturunan. Yesus lahir dalam segala kutuk yang mengerikan tadi. Kenapa pertanyaannya? Karena Tuhan mau mengakui Tuhanlah yang membayar segala kutuk, segala dosa, segala pemberontakan kita, segala apapun yang najis. Yesuslah yang membayarnya dan membayarnya dengan lunas. Dan kelahirannya lah, setelah kita dibayar lunas oleh Tuhan, Yesus harus lahir. Yesus lahir untuk memberikan keteladanan hidup bagaimana setelah kita ditebus oleh darah Yesus. Katakan amin. Katakan yes. Jadi saudara, kelahiran Tuhan Yesus bukan tanpa sebab. Yesus menunjukkan bahwa dirinya benar-benar Allah yang hidup. Allah yang gak cuma hidup dalam surga, tapi dia mau hadirkan dalam bumi, dalam bentuk manusia 100% untuk menjadi contoh bagi kita semua. Katakan amin. Untuk menjadi teladan bagi kita, menjadi tokoh satu-satunya center of life bagi kita. Amin. Nah, kelahiran Yesus sangat ajaib dan memang sangat sulit dipahami oleh akal budi dan pikiran yang terbatas. Sangat sulit. Kenapa? Dari kelahirannya aja tanpa ada persetubuhan darah, persetubuhan suami istri. Artinya Yesus benar-benar kudus. Saya hanya mau menyembah Allah yang benar-benar kudus, terbukti dari kelahirannya. Nabi yang benar-benar lahirnya kudus. Amin. Katakan yes. Nah, sebab sesungguhnya bicara Natal tidak hanya bicara tentang kisah Yesus lahir di Bethlehem di kandang domba, tapi adalah kabar gembira karena telah lahir juru selamat bagi kita semua yang menyelamatkan kita dari semua dosa-dosa yang bahaya atas kita. Dosa yang membawa maut. Karena kelahirannya membawa kabar sukacita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Yesus ada membela kita, kata amin. Yesus ada membawa kita keselamatan. Kata amin. Yesus ada membawa kabar gembira, kekuatan-kekuatan baru dalam iman kita kepada Kristus Yesus. Untuk itu saudara, jangan takut. Mungkin Natal kali ini kita berbeda. Kita tidak bisa merayakan bersama-sama keluarga besar. Bukan berarti kita dibatasi oleh itu. Tapi kita bisa pakai media sosial. Kita bisa pakai segala aplikasi-aplikasi. Ya, kita bisa berjumpa. Sekalipun tidak secara fisik. Tapi kita bisa berjumpa. Karena tidak selamanya bencana itu selalu terjadi. Kita pasti akan punya sesuatu kenangan yang indah di balik COVID-19 ini, kata amin. Saudara, saya harap para jemaat Fathers Love Church dan para pemirsa seluruhnya tetap menjaga protokol COVID-19. Jangan Anda punya Tuhan yang luar biasa terus Anda melanggar. Ya,
Natal tidak kehilangan hierarkinya, tidak kehilangan sukacitanya. Sekalipun kita tidak bisa kumpul keluarga besar rame-rame, liburan rame-rame, saudara. Ya, Tuhan pasti punya rencana yang indah. Sebagai hamba Allah, gembala sidang, Father's Love Church, tetap taati protokol COVID-19. Tetap pakai masker. Saudara, kita mungkin gak bisa kumpul pesta euforia di sebuah gereja merayakan Natal. Sesungguhnya Natal ini, waktu Yesus aja di kandang domba, Yesus tidak pesta pora, tidak menghiaskan kandang kambingnya, kandangnya dengan macam-macam pernak-pernik Natal, tidak. Dan Natal tidak ada hubungannya dengan Sinterklas. Natal tidak ada hubungannya dengan pohon cemara. Natal tidak ada hubungannya dengan tahayul-tahayul Sinterklas. Percuma kita merayakan Natal kalau kita tidak lahir baru. Percuma kita merayakan Natal, kita nyanyikan lagu-lagu Natal, tapi kita tidak mengalami kelahiran baru. Lahir artinya sesuatu yang baru. Natal, kelahiran Tuhan Yesus melahirkan sesuatu yang baru bagi kita dan memberi buah kepada Bapa di surga, kata Damai. Itu arti Natal. Arti kelahiran. Tuhan sedang membalikkan sejarah yang benar bahwa Natal bukan kita euforia dengan pesta pora. Natal bukan dilambangkan dengan pesta pora. Tuhan sedang mengembalikan sejarah yang benar tentang arti Natal kelahiran Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara hari ini tidak bisa merayakan Natal dengan pesta pora, dengan kumpul keluarga besar, bukan berarti Anda tidak sedang Natalan dalam keluarga Anda. Amin. Katakan yes. Mari saudara, terima kelahiran baru dalam hidup saudara. Terima kelahiran Tuhan Yesus sebagai dimensi yang baru, katakan amin. Ya, Yesus lahir mematahkan segala asumsi-asumsi bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Allah bagi kita. Katakan amin. Ya, mari terima kelahiran Tuhan Yesus. Bukan dengan kita mengadakan pesta-pesta euforia, tapi mari kita menyelami hati Tuhan. Sudahkah kita lahir baru dan dewasa di dalam mengenal kita akan Tuhan Yesus Kristus? Karena sesungguhnya kita tidak sedang menantikan Yesus lahir nyata dalam dunia ini. Yesus sudah lahir dalam 2000 tahun yang lalu. Sekarang sejarah faktanya Yesus sudah di surga. Sekarang kita sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Bukan Yesus reborn kembali, bukan Yesus lahir kembali di kandang domba. Tidak. Yesus datang dalam bentuk Tuhan yang menjemput kita, mempelai yang dewasa. Katakan amin. Katakan yes. Ya. Alami kelahiran baru, alami perubahan yang baru dan memberi buah kepada dunia ini. Itulah makna Natal di tahun 2020 ini. Alami dimensi yang baru, alami dan jadikanlah hidupmu terang dan garam dunia di dalam tengah-tengah tahun 2020 dan sambutlah tahun yang baru penuh dengan harapan yang baru. Tuhan bekerja jauh lebih dahsyat, Tuhan bekerja jauh lebih hebat dalam hidupmu. Katakan amin, katakan yes. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat tanganmu. Bapa, terima kasih, Kau sungguh baik. Kami sedang mengenang kelahiran Tuhan Yesus di tahun ini Bapa, di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami tetap mau taat, kami tetap mau setia Tuhan, mengiring Tuhan Yesus. Apapun yang sedang kami alami, apapun yang sedang kami derita Tuhan, Tuhanlah menjadi kelahiran yang memberikan kekuatan bagi kami. Tuhan, kami disadarkan betul oleh firman-Mu bahwa hanya Yesuslah yang sanggup mematahkan segala kutuk-kutuk yang mengerikan Tuhan. Hanya Yesuslah yang sanggup mengubah kutuk menjadi berkat bagi kami. Bapa, terima kasih pagi hari ini Bapa, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dia berkat Natal, berkat kelahiran-Mu Tuhan mengubah kehidupan kami, mengubah sesuatunya Tuhan bagi kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah-limpah.
Jadi Bapak Ibu mungkin punya roti di rumah, atau ada sirupkah apa bentuknya, mari siapkan semuanya. Kita mau bersama-sama mengingat kembali pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Karena melalui pengorbanan itu kita diangkat status kita sebagai anak-anak Allah. Kita diberikan kekuatan, kita diselamatkan oleh Dia. Oleh sebab itu mari kita berdoa. Kita angkat roti di tangan kanan kita, kita pegang anggur di dada kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan makan dan minum roti dan anggur yang ada di tangan kami. Ini adalah lambang daripada tubuh dan darah-Mu. Bela Tuhan melalui perjamuan hari ini. Kalau memang Engkau kehendaki, kami yang kuat, yang lemah dikuatkan. Kami yang sakit, biarlah kami melihat mujizat Tuhan terjadi. Karena bukan hanya Engkau mengampuni segala dosa, kesalahan kami, tapi segala kebaikan kesetiaan begitu luar biasa dalam hidup kami. Berkati roti dan anggur ini. Bela ini menjadi peringatan kepada kami atas kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu kepada kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap makan dan minum perjamuan. Haleluya. Amin. Jemaat yang saya kasihi, dengan firman Tuhan, sebelum kita makan dan minum anggur ini, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita makan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu yang sudah tercabik karena dosa dan pelanggaran kami. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu yang luar biasa bagi kami. Haleluya. Mari angkat anggur ke kepala kita dan dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita minum. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat pengorbanan-Mu, buat kasih setia-Mu yang luar biasa Engkau sudah berikan kepada kami. Kembali kami diingatkan hari ini atas pengorbanan-Mu, atas kasih-Mu yang pernah Engkau lakukan bagi kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat perjamuan hari ini. Haleluya. Tuhan pasti
Biarlah sepanjang minggu ini kita jalani bersama dengan Tuhan. Mari angkat tanganmu. Saya akan memberikan doa berkat buat Bapak Ibu Saudara-saudara. Jemaat yang Tuhan kasih, pulanglah dan tinggallah dalam hadirat Tuhan. Mulai saat ini, kiranya kasih karunia Tuhan, kiranya pertolongan Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan, naungan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Kiranya berkat-berkat Allah senantiasa melimpah dalam hidup kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin.